kembali lagi dengan channel kesayangan kita Bagasi. Pada hari ini kita coba berbagi ya buat teman-teman semuanya, terutama buat teman-teman Bagasi yang mungkin belum menongkrongin channel Bagasi atau belum nonton channel Bagasi. Karena beberapa hari ini sih masih banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah mungkin dengan bermodalkan 10 indukan kita nantinya bisa memiliki ayam hingga ratusan ekor. Karena seperti kemarin ada beberapa pertanyaan teman-teman, dan seperti ini teman-teman bisa teman-teman baca. Mau tanya bang, ayam yang 200 ekor pembesaran itu apakah hasil dari 10 indukan itu bang? Pertanyaan selanjutnya, itu semua dari hasil indukan betina yang 10 ekor itu ya bang? Mantap banget bang, cuman 10 indukan ekor ayam KUB bisa menghasilkan ratusan ekor. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan ini bukanlah pertanyaan baru buat Bagasi teman-teman, karena sudah banyak juga konten-konten yang Bagasi buat, yang Bagasi bagikan buat teman-teman semuanya mengenai informasi-informasi mengenai hasil dari 10 indukan ayam KUB bisa menghasilkan ratusan ekor. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini benar-benar real hasil dari 10 indukan kita teman-teman. Kita tidak ada beli bibit dari luar atau beli DOC dari tempat lain. Ini benar-benar hasil DOC cetakan kita sendiri dari 10 indukan kita. Ini adalah kandang bertingkat teman-teman, dan ini adalah kandang pembesaran. Dan saat ini populasinya itu diisi, satu kandang itu diisi 25 sampai 30 ekor teman-teman. Jadi kandang pembesar utama ini adalah ada 4 sekat atau 4 kandang. Itu kalau dikali 30 maka isinya adalah 120 ekor lebih teman-teman. Ini 120 ekor lebih. Jadi ada kandang ada 2 tingkat ya, atas dan bawah. Di atas ada 2 kandang, di bawah ada 2 kandang teman-teman. Ini dari usia 1 bulan sampai dengan 2,5 bulan, dan bahkan ada yang mau menjalin 3 bulan teman-teman. Sebenarnya ini sudah mau mulai masuki masa panen juga teman-teman, tetapi karena ini menjelang akhir Desember atau menjelang bulan Desember, itu adalah menjelang hari raya besar, makanya kita agak tahan panennya supaya harganya nanti lebih maksimal teman-teman, dan harganya lebih naik dari harga penjualan kita sebelumnya teman-teman. Jadi saat ini 120 ekor. Nah, ini 120 ekor teman-temannya. Ini usia yang sudah di atas 1 bulan. Mungkin teman-teman bisa kasih gambaran dulu, bisa lihat. Jadi untuk pertumbuhannya sendiri memang cukup cepat teman-teman ayam KUB ini, karena di usia 2,5 sampai 3 bulan kita sudah bisa panen. Yang di usia 2,5 bulan dia bisa mencapai bobot 0,8 untuk satu ekornya, dan di usia 3 bulan dia bisa mencapai bobot dengan bobot 0,9 sampai 1 kilo teman-teman. Kadang-kadang bisa lebih, dan biasanya itu adalah untuk jenis ayam pejantan. Kalau ayam jantan biasanya bisa mencapai 1,1 sampai 1,2 teman-teman, tetapi kalau betinanya palingan di angka 0,9 sampai 1 kilo pada usia 3 bulan teman-teman. Jadi ya cukup optimal lah teman-teman, jadi cukup optimal, dan kita bisa dipastikan masih tetap untung. Bisa teman-teman lihat sendiri nih, ini penampakannya. Kita coba buka pintunya dulu ya, ini agak sedikit terganggu. Oke, silakan teman-teman cek-cek, lihat-lihat secara puas lah seperti apa penampakannya. Bagasi akan tunjukin buat teman-teman semuanya supaya teman-teman puas, supaya teman-teman yakin gitu teman-teman. Ini hasil cetakan tersendiri, ini penampakan semuanya. Ini real anakan dari indukan kita yang 10 ekor. Nanti kita akan tunjukin indukan-indukan kita teman-teman. Jadi inilah anakan-anakannya ya. Ini anakan-anakannya yang sudah usia 2 bulan lebih teman-teman. Jadi nggak terasa ini mau masuki masa panen. Jadi ya nggak terasa lah dari proses penetasan sampai saat ini teman-teman. Dan ini adalah usia-usia yang masih 1 bulan up lah, mungkin 1 bulan sampai 1 bulan 1 minggu, 1 bulan 2 minggu gitu teman-teman di sini. Jadi memang kita ada 2 kandang tipenya, dan ini adalah DOC bukan DOC lagi sih, anak ayam sih. Ini adalah anak ayam yang kita rawat dari usia baru netas 1 hari sampai dengan usia 1 bulan teman-teman, karena dia khusus masih pakai kandang khusus atau kandang box karena masih ada lampu penghangat ya.
kita masih kasih lampu penghangat sebelum nantinya kita pindahin ke kandang pembesaran yang usia 1 bulan sampai 1 bulan 2 minggu, bahkan lebih teman-teman. Jadi saat ini memang kita kekurangan kandang sebenarnya karena produksi kita yang cukup stabil lah, cukup stabil. Jadi memang keterbatasan lahan membuat kita pun nggak bisa menambah kandang lagi teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin saat ini itu yang bisa kita jalanin. Makanya Bagasi pun ada rencana mau menambah indukan lagi ke depannya, tapi itulah kita keterbatasan lahan sebenarnya teman-teman. Tapi di sini Bagasi mau nunjukin aja buat teman-teman semuanya bahwa dengan 10 indukan itu, ini loh hasilnya gitu. Ini loh hasilnya, ini penampakannya, ini realnya teman-teman. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya modal kalian pas-pasan, ya beli aja dulu yang 10 indukan teman-teman. Dari 10 indukan itu bisa menjadi ratusan bahkan ribuan teman-teman, tergantung dari teman-teman semuanya. Dan kita akan tunjukin indukan-indukan kita ya. Jadi inilah penampakan indukan-indukan kita teman-teman. Indukan kita tuh ada 10 indukan, 2 jantan lah. Berarti satu kandang itu diisi 1 jantan dan 5 betina atau 5 indukan. Jadi kita tuh ada 2 kandang koloni atau 2 kandang indukan teman-teman. Jadi ini kandang koloni pertama diisi oleh 5 indukan dan 1 jantan. Jantannya ini tipe jantan sama sih. Jadi memang Bagasi targetkan itu tidak ada persilangan lah. Memang sengaja tidak persilangan. Jadi di sini Bagasi menggunakan ayam jenis ayam KUB atau ayam unggulan. Kenapa ayam unggulan? Mungkin silakan teman-teman cari referensi supaya lebih paham lah. Tapi Bagasi di sini mau menyampaikan sedikit atau mengulas kembali. Bagasi menggunakan ayam KUB ini karena ayam KUB ini adalah ayam keunggulan yang dimana produksinya tinggi, sifat mengeramnya rendah, baru pertumbuhannya cepat teman-teman. Jadi kita otomatis lebih cepat panennya. Jadi kalau misalnya dia produksinya tinggi, otomatis kan dia setiap hari bertelur teman-teman. Setiap hari bertelur, sifat mengeramnya rendah, otomatis yaitu kembali lagi dia bertelur setiap hari. Maka kita tidak perlu khawatir dalam pada produksi keberapa dia sudah mengeram, nggak perlu khawatir. Karena memang masih ada Bagasi temukan memang 1 sampai 3 ekor lah yang mengeram. Tetapi dari pengalaman Bagasi, ketika dia mengeram kita nggak bisa prediksi teman-teman. Dalam arti kata dia tidak mengeram ketika telurnya ada 10, tidak seperti ayam kampung asli ya. Mungkin kalau ayam kampung asli bisa diprediksi, misalnya ketika sudah dapat 8 sampai dengan 15 butir dia bakal mengeram kalau ayam kampung asli. Kalau ayam KUB ini berbeda sendiri teman-teman. Jadi mau dia nanti bertelur 2 bulan full bertelur terus teman-teman, baru nanti tiba-tiba dia mengeram. Mau 3 bulan full bertelur terus baru mengeram gitu teman-teman. Jadi nggak ada patokan patokan dalam arti kata kayak ayam kampung asli lah pada umumnya yang kita pelihara di rumah. Ya mungkin dapat 8 butir, dapat 10 butir, dapat 12 butir baru mengeram. Ini nggak ada patokan teman-teman. Jadi kita bisa prediksi. Dan bahkan ada yang tidak ada mengeram sama sekali teman-teman. Dan ini pengalaman Bagasi ya, ini real. Makanya Bagasi setiap hari pasti bisa panen 8 butir teman-teman. Karena kita seperindukan, maka 8 butir lah, 8 sampai 10 bisa dapat teman-teman. Tapi kalau misalnya sudah ada yang mengeram, ya udah pasti di bawah itu kan teman-teman. Tapi saat ini karena masih tinggi, masih dia ibaratnya masih yang mengeram 1 ekor 2 ekor, ya itu tadi paling tidak masih bisa dapat 8 lah teman-teman. Serendah-rendahnya memang masih pernah dapat 6 lah. Pernah dapat 6, tapi minimal 1 hari kita bisa dapatkan telur baru yang bakal kita tetaskan teman-teman. Nah ini teman-teman lihat sendiri, ayamnya memang ayam KUB ini persis seperti ayam kampung teman-teman. Cuman dia kan memang sudah hasil persilangan lah. Karena ya ini ayam unggulan hasil dari penelitian ya. Kita nggak tahu apa asal usulnya kan gitu. Kita cuman mau memakainya sebagai indukan yang produktif teman-teman, sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari jurnal, dari artikel, dari YouTube juga teman-teman. Kita belajar dari sana, makanya kita tertarik menggunakan indukan ayam KUB ini. Dan ini sudah terbukti teman-teman sudah lihat sendiri, dengan indukan ini aja Bagasi bisa memproduksi ratusan ekor teman-teman ayam yang mungkin Bagasi saya tunjukin juga. Bagasi bisa panen
dengan sirkulasi mingguan teman-teman. Bayangin sirkulasi kita tuh mingguan loh, bukan bulanan. Bahkan kita saat ini kekurangan kandang karena kita terbatas lahan untuk membuat kandang baru. Nah, jadi itu kandang pertama dan ini kandang kedua teman-teman. Sama halnya dari kandang pertama, kandang kedua juga 1 jantan dan 5 indukan teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, jantannya cukup kokoh dan besar teman-teman. Ini persis kayak ayam kampung asli, walaupun disebut dengan ayam kampung unggulan atau ayam KUB. Jadi kalau teman-teman mau peternak ayam kampung, memang kalau teman-teman bilang pakai ayam kampung asli, ya bakal saranin janganlah, karena Bagasi sudah pernah menjalankan dari ayam kampung asli. Kalau untuk mencapai target 100-an ekor dalam hitungan bulan, itu susah teman-teman, susah banget ya, karena seperti apa yang Bagasi sampaikan tadi, kalau ayam kampung asli dia kan sudah pasti mengeram, jadi dia sudah terbatas produksi telurnya teman-teman. Dia paling bisa mencapai 8 butir sampai 15 butir, itu udah maksimal. Kalau ini nggak ada kata batasan itu ya, apalagi kalau yang tidak ada yang mengeram, otomatis bertelur tiap hari gitu teman-teman. Ya kalau bertelur tiap hari ya pasti ada aja yang kita mau tetaskan kan gitu, ada aja yang bakal kita mau tunggu DOC yang menetas kan, seperti itu teman-teman. Otomatis lebih maksimal lah teman-teman. Jadi antara perbandingan antara pakan atau konsentrat atau pur yang kita pakai untuk induan ini dengan produksi telurnya dan juga hasil DOC yang kita hasilkan, itu lebih balance teman-teman ketimbang pakai ayam kampung. Ini real ya. Jadi kalau teman-teman bilang masih bertanya nanti mungkin atau tidak, ya lihat sendiri lah ya. Mungkin teman-teman bisa lihat seperti apa. Nah, oke lah teman-teman ya, mungkin semoga bisa bermanfaat lah video ini. Semoga teman-teman semakin yakin dan percaya dengan apa yang bisa kita bagikan. Thank you teman-teman, sampai jumpa pada next video.